kita akan lanjutkan pada bahasan melalui kitab, melalui buku kita nih, Bapak Ibu. Kita silahkan Bapak Ibu merujuk pada buku di kita halaman 45. Oke, 45 bab Tanmiyatul Mufradat. Baik, sebelum kita mulai mengkaji kitab atau mengkaji buku bahasa Quran tingkat 3 ini, mari kita awali sama-sama dengan membaca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Kita lihat bersama Bapak Ibu halaman 45. Litakuna tanmiyatul mufradat litakuna minal mundzirin. Litakuna agar engkau menjadi minal mundzirin, orang yang memberikan peringatan, ya. Agar engkau bisa memberikan peringatan, agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi kata min itu kalau diikuti jamak mudzakkar salim, jamak taksir, itu min bisa antara atau juga bisa dari, gitu ya. Jadi kata huruf min, minal mundzirin, saya akan tampilkan catatannya, Bapak Ibu. Nah, ini dia catatannya sudah saya tampilkan. Jadi minal mundzirin ya, kata min itu jika diikuti dengan kata jamak itu bisa artinya dari, bisa artinya sebagian, ya. Bisa artinya minnya itu arti min yang diikuti jamak, maka min diartikan dari, ya, dari golongan atau dari kelompok. Itu biasanya seperti itu, ya. Minas sabirin atau termasuk, ya. Itu termasuk. Jadi kata minnya itu bermakna termasuk. Jadi cara menerjemahkan kata min setelah atau ketika diikuti dengan kata jamak. Ya. Litakuna minal mundzirin, agar engkau menjadi termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi kata minal mundzirin artinya termasuk orang-orang yang memberikan peringatan, ya, atau dari golongan orang-orang yang memberikan peringatan.
Gitu. Saya ada doa misalnya waj'alni minas salihin. Jadikanlah aku termasuk orang-orang yang saleh. Ya. Jadikanlah aku golongan orang-orang yang saleh. Ya. Jadi kata min jika diikuti kata jamak artinya ya artinya itu bisa golongan dari kelompok termasuk dan sebagainya. Kira itu. Baik, kita lanjutkan. Kata mungzirin itu aslinya adalah fiilnya adalah anzar. Anzar. Anzar fiil madinya sudah bertambahan hamzah. Ya. Yunziru memberikan peringatan. Isim bentuk keempat sifatnya munzir. Munzir berarti yang memberikan peringatan. Anzir seperti fil amarnya. Berikanlah peringatan. Nah, kembali ke bentuk keempat, munzir yang memberikan peringatan. Kalau satu memberikan peringatan, kalau banyak berarti artinya orang-orang yang memberikan peringatan. Jadi orang-orang yang memberikan peringatan. Munzirun boleh, munzirin juga boleh. Baik. Nah, kata munzir berarti kata sifat atau isim fa'il. Ingat Bapak Ibu kalau dia depannya mu, mim dhammah berarti mesti fiilnya lebih fiil madinya lebih dari 30. Gitu ya. Kalau isim fa'ilnya munzir, isim maf'ulnya munzar. Jadi kalau munzir yang diberikan peringatan ya, munzir salah, munzir yang memberikan peringatan, munzar yang diberikan peringatan. Ya perbedaannya nih. Perbedaan antara munzir dan munzar. Assalamualaikum Ustaz. Baru hadir Ustaz, ketinggalan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Silakan. Kita lanjutkan tadi perbedaan antara munzir dan munzar. Ya. Bapak Ibu, lihat sini. Jadi kalau yang sebelah kanan ini apa namanya kasroh satu huruf sebelum terakhir. Kalau sebelah kiri fathah sebelum terakhir. Ya, ya, dibeda ya. Bedanya kalau yang sebelah kiri itu fathah sebelum terakhirnya, kalau yang sebelah kanan itu kasroh sebelum terakhirnya. Nah, perbedaannya kalau yang sebelah kanan adalah isim fa'il, ya, artinya yang memberikan peringatan. Kalau sebelah kiri artinya yang diberikan peringatan. Itu dia artinya. Beda jadinya ya. Kalau sebelah kanan dia isim fa'il, sebelah kiri
isim maf'ul. Ya. Yang diberikan peringatan, yang memberikan peringatan. Bedanya itu saja tuh. Yang di sama yang me. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Basyara yubashiru. Basyara aslinya adalah ya, memberikan kabar gembira. Memberikan kabar gembira. Nah, ini basyara mudhari'nya yubashiru. Bentuk keempatnya mubasyir. Ya, fil amrnya basyir. Nah, kalau mubasyir, Bapak Ibu, mubasyir mubasyirun artinya yang memberikan peringatan. Sedangkan kalau fathah sebelum terakhirnya mubasyarun, ya, mubasyarun berarti mubasyir berarti yang memberikan kabar gembira. Kalau mubasyar berarti yang diberikan kabar gembira. Bash ada syar, ada mubasyir. Ya. Kalau mubasyir yang memberikan masih bang ini bang kabar gembira, kalau mubasyar yang diberikan kabar gembira. Itu dia. Itu perbedaan dari dari sudut makna antara fiil maksudnya bukan fiil, antara isim fa'il dan isim maf'ul. Bedanya hanya harokatnya saja tuh Bapak Ibu. Yang satu itu kasroh sebelum terakhirnya, yang satu lagi adalah fathah sebelum terakhirnya. Itu saja tuh. Itu perbedaannya seperti itu. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Pada kata di sini nadhir artinya pemberi peringatan. Basyir pemberi kabar gembira. Arsalallahu Muhammadan basyira wa nadhira. Muhammad Rasulullah diutus oleh Allah atau Allah mengutus Nabi Muhammad basyiran sebagai pemberi kabar gembira, nadhiran sebagai pembawa pemberi peringatan. Begitu. Jadi basyiran pembawa kabar gembira, nadhiran pemberi pemberi peringatan. Basyir pembawa berita gembira, nadhir pembawa peringatan. Al-Qur'anu kalamullah. Bagian selanjutnya ini Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah kalam Allah. Al-Qur'an adalah firman Allah. Itu. Kalama yukallimu bicara kepada artinya. Bicara kepada. Takallama yatakallamu artinya bercakap. Bercakap-cakap. Ya. Jadi kalau kallama yukallimu ngomong dengan siapa? Itu bahasanya begitu tuh. Kalau kallama yukallimu ngomong dengan siapa, bicara dengan siapa. Tapi kalau takallama dia bicara sendiri. Ya. Itu bedanya tuh. Jadi hal yang sederhana sebenarnya perbedaan kata ya antara kallama jadi kalau yang sebelah kanan kallama
Untuk kallama. Kalau yang sebelah kiri takallama. 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 Ya. Jadi kalau kalama bicara dengan titik-titik. Kalau takalama bicara sendiri. Sama-sama berbicaranya. Tapi kalau kalama berbicara dengan siapa? Tuh bedanya antara kalama sama takallama. Tapi kalau takallama tadi sudah disampaikan bicara sendiri. Pidato, ceramah, takallama. Ya. Tapi kalau kalama ngobrol. Kira itu dari sisi kata itu Bapak Ibu. Kita simpan dulu supaya nanti jangan hilang ini catatan kita hari ini. Oke. Lanjut. Wa kallamallahu Musa taklima. Di bawahnya itu Allah berbicara pada Musa. Takliman dengan benar-benar berbicara. Aku kallimuka fit telepon. Saya bicara dengan kamu, berbicara dengan kamu di telepon. Saya berbicara dengan kamu di telepon. Kallimuka fit telepon. Natakallamu al-an 'anid darsil jadid. Kita berbicara sekarang tentang pelajaran baru. Nah, itu bedanya kalama sama takallama. Ya. Lanjutkan halaman 46. Bayyinatun jamaknya bayyinat. Penjelasan atau bukti yang jelas. Bayan artinya penjelasan atau menjelaskan. Ada bayanun linnasi wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Ada bayanun linnasi wa huda wa mau'izatan lil muttaqin. Ada bayanun linnasi wa mau'izatan lil muttaqin. Ini adalah penjelasan bagi manusia dan petunjuk serta nasihat lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu surat Ali Imran. Sekali lagi artinya adalah hada bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ini adalah penjelasan bagi manusia, wa hudan dan petunjuk, wa mau'izah serta nasihat lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Itu ada di surah Ali Imran ayat 138. Yang keempat, Risalatu Muhammad. Berarti bahasa kitanya juga sama. Risalah Muhammad. Jadi risalah yang dimaksud adalah bisa risalah itu dalam bahasa Arab bisa surat, bisa tugas, bisa juga maknanya kerasulan. Rasul itu orangnya. Kalau risalah itu tugasnya atau ajarannya. Rasul itu orangnya.
Hal araftum risalat al-masjid? Misalkan, apakah kau tahu surat masjid? Nah, kata arsala itu mudhari'nya yursil. Artinya mengutus atau mengirim. Arsalallahu Muhammadan ila jami'in nas. Allah mengutus Nabi Muhammad ke jami'in nas, kepada seluruh manusia. Selanjutnya nomor 5, ruhun jamaknya arwah. Ruh bisa nyawa, bisa juga artinya jiwa. Tapi kalau ditambah al-amin, ruhul amin, itu maka itu menunjuk kepada hakikat yang berbeda. Yang dimaksud ruhul amin dalam Al-Quran adalah Jibril alaihissalam. Nazala alaihi ruhul amin. Ya. Itu ruhul amin artinya Jibril. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya tentang ruh. Qul ruhu min amri rabbi. Katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan kalian tidak diberi ilmu illa qalila, kecuali sangat sedikit. Kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali jumlah yang sedikit. Selanjutnya, kana Muhammadun ummiyan. Muhammad adalah seorang yang ummi. Muhammad adalah seorang yang ummi. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Seperti biasa, kalau kita berdoa maka akhirnya akan berbunyi seperti itu. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga selawat dan salam Nabi yang ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ummi maksudnya adalah tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ya, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu makna ummi. Ummi diambil juga dari kata ibu. Ummi juga diambil dari kata ibu. Ya. Nah, kalau maksudnya ibu dengan umi apa itu? Kan kira-kira gitu ya. Kok umi bedanya apa umi sama apa kalau gitu dengan? Ya, maksudnya umi itu bukan artinya kalau ibu bukan arti bahwa dia itu tidak bisa baca tulis, tetapi anak yang terlahir dari rahim ibu itu tidak bisa baca menulis, sehingga dinisbatkan kepada ummi maksudnya adalah seperti anak yang tidak bisa membaca dan menulis. Waktu lahir dia tidak bisa membaca dan menulis. Itu dia. Wa yas'alunaka 'anil ruh, tadi sudah ya. Wa yas'alunaka 'anil ruh. Sudah beri bawah kata ummun jamaknya ummahatun. Ummun itu bisa artinya ibu, tapi bisa juga ummun itu artinya adalah sumber. Ya, sumber. Jadi kalau kalau ummul mukminin berarti ibu dari kaum mukminin. Kan gitu ya. Kalau ummul khaba'is itu artinya sumber keburukan. Jadi tergantung ummun itu mau diterjemahkan ibu ataukah diterjemahkan sebagai biang atau sumber. Begitu, sumber tergantung di mana dia adanya kalimat itu. Terletak di mana kalimat itu. Baru dia akan diterjemahkan sebagai apa dia. Ya, baik. Terus coba al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Ada berapa fiilnya itu di situ?
Ada berapa jumlah fiil pada kata al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Sampai atmamtu fiilnya jumlahnya adalah 2, yaitu akmaltu dan atmamtu. Mari kita lihat di halaman 47 di buku Bapak Ibu. Kata akmala adalah sumbernya adalah katanya adalah kamula. Kamula artinya sempurna. Kalau ditambah hamzah berarti menyempurnakan. Tamma artinya juga sempurna. Atamma artinya menyempurnakan. Begitu ya. Oke, jadi sudah ada di situ semua kolomnya itu. Maka kita lihat di bawahnya, misalnya ada sholawat yang kita sering dengar itu. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala nabiyina Muhammadin. Ya, ada kamilah, ada tamah. Allahumma sholli salatan kamilatan. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad ya keselamatan yang keberkahan yang sempurna, wasalaman taman dan keselamatan yang sempurna ala Nabi Muhammad, kepada Nabi kita Muhammad SAW. Itu arti kata tam dan arti kata kamal. Ya, tamaman sama dengan ya, kamalan, sempurna artinya. Baik, kita lanjut di bawahnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Radhiya fil madhi. Mudhari'nya masdarnya ridwan, ridwan atau ridwan atau mardhat. Jadi masdarnya ada 3 itu Bapak Ibu. Masdarnya ada 3. Ada ridwan ya. Ridwan, ada ridwan, ada mardhat. Masdar dari kata radhiya ada 3. Tiga-tiganya artinya ridho. Tiga-tiganya dari ridho. Apa masdarnya? Ridwan atau ridwan atau mardhat. Semuanya artinya adalah ridho artinya. Bisa ridwan, bisa ridwan, bisa mardhat. Ridwan, bisa mardhat. Semuanya artinya ridho. Ya, ridho. Sama. Mau pakai yang mana? Boleh. Mau pakai ridho? Ridho Allah, ridho walidain. Gitu ya. Maka artinya ridhonya Allah terletak pada ridhonya manusia. Ridwanullah alaihim. Semoga ridwan Allah atas mereka. Ya. Ibtigha amardhatillah. Kita mencari ridho Allah. Jadi kata radhiya masdarnya bisa ridwan, bisa ridwan, bisa mardhat. Di bawahnya kalimat al-muslim yunfiq amwalahu ibtigha mardhatillah. Orang muslim itu berinfak hartanya di jalan mardhatillah, di jalan untuk mencari ridho Allah. Lalu ada ikrar yang biasa dibacakan oleh anak-anak kita tuh, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Artinya ridha yang pertama artinya aku ridho Allah sebagai Tuhan.
Bisa juga artinya aku memilih Allah sebagai Tuhan. Wabil Islami dina, aku ridho Islam sebagai agama. Atau aku memilih Islam sebagai agama. Mardatillah juga artinya wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Makna yang pertama adalah aku rela Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul. Atau aku memilih Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Itu dia cara menerjemahkan kata radhi. Radhiya ya Allah. Kita masuki bahasan yang baru, yaitu tentang asma'us sifah. Asma'us sifah. Dulu di jilid kedua kita maksudnya pada pertemuan kemarin juga kita sudah bahas. Mengetahui isim fa'il dan isim maf'ul adalah kata sifat. Selain kata itu, ada pula bentuk-bentuk, ada pola-pola yang termasuk kata sifat. Jadi dia bukan kategori isim fa'il, bukan isim maf'ul, tapi masuk kategori sifat. Kapan? Nah, apabila polanya berikut ini. Pola ini. Saya tuliskan pola kata sifat. Pola kata sifat. Di buku kita tidak dicantumkan secara khusus pola-polanya apa? Pola kata sifat. Selain isim fa'il dan isim maf'ul. Jadi pola. Ada beberapa polanya. Pertama kita sebutkan Bapak Ibu, pola isim fa'il, isim maf'ul. Artinya kalau Bapak Ibu ketemu kata-kata seperti ini, dia kata sifat tuh. Apa artinya? Fa'ul. Ya, fa'ul. Fa'ul. Apa contohnya fa'ul itu? Misalkan di dalam bahasa Arab, ghafur. Ghafur. Syakur. Zalum. Ghafur, syakurun, zalumun, jahulun. Jahulun. Contoh-contohnya. Wazannya fa'ul, ra'uf termasuk. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, fa'il. Fa'ilun. Karim. Rahim. Ya. Hamid. Basit, basir. Sami'. Ketiga, apa polanya yang ketiga? Polanya yang ketiga adalah fa'al. Apa misalnya?
Jabbar. Apalagi Sattar. Apalagi Kadzab. Hamad. Apalagi misalnya Fa'lan, wazannya, polanya nih. Fa'lan. Rahman. Kaslan. Atsyan. Rahman, Kaslan, Atsyan, Jawan. Nah ini ada 4 yang masyhur, gitu, yang masyhur ada 4 yang masyhur pola-pola kata sifat di dalam Al-Quran. Selain daripada isim maf'ul. Yang pertama, ini polanya kita tandain dulu. Ma'un, fa'il, fa'al, fa'lan. Apakah masih ada yang lain? Masih, tapi ini yang sering muncul di dalam bahasa bangsa. Nah, kita lihat di sini Al-Qur'anul Karim. Berarti kata sifatnya yang mana? Al-Karim, ya, betul. Ar-Ruhul Amin. Yang mana kata sifatnya? Wa huwal aliyul azim. Dialah yang maha tinggi, lagi maha agung. Ajalun qarib. Ajal yang dekat. Allahur Rahmanur Rahim. Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Rahim. Terus lagi nih. Wa huwal azizul hakim. Dialah yang Maha perkasa, al-hakim, Maha bijaksana. Terus azabun alim, pakai hamzah ya, Bapak Ibu, bukan pakai ain. Azabun alim, alimnya yang pakai hamzah. Artinya azab yang pedih. Al-darajatul rafi'ah, artinya derajat yang tinggi. Al-akhlaqul hasanah, dipekerti yang baik. Hasanah yang baik. Al-ghafurur wadud. Wa huwal ghafurur wadud. Wa huwal ghafurur rahim. Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wal hayyul qayyum. Dialah yang hidup dan Maha bijaksana. Dialah yang Maha hidup. Al-qayyum. Qayyum artinya yang mengurus makhluknya sendirian. Al-qayyum. Wa huwa tawwabur rahim. Dialah yang Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ismul fa'il, ya. Kalau ismul fa'ilnya sami', contoh. Yang lain adalah kata sifat. Ya, kata sifat. Baik.
Sebelum kita lanjutkan, Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan dari apa yang kami sampaikan tadi, Bapak Ibu, silahkan. Ya. Kan polanya jadi kata sifat itu ya. Kita banyak temukan di dalam ayat-ayat Quran. Apa tuh asmaul husna itu. Kan sifat-sifat Allah. Ya. Silakan kalau yang nanya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Perbedaan antara kalama dengan takallama. Jadi kalama itu dipakai berarti ada lawan bicaranya ya, Ustaz? Iya, betul. Kalau takallama itu kan berbicara sendiri. Betul, sendiri. Ya, kalau takallama, kalau kalama ada yang diajak bicaranya. Ya, terima kasih, Ustaz. Terima kasih sama-sama, Ibu. Baik, yang lain? Mau nanya, Ustaz? Kan kalau di Kamus Ma'ani itu kan kita cuman bisa 3 kata tuh, Ustaz, 3 huruf gitu. Kalau misalnya ada penambahan kayak mazid gitu, penambahan 1, 2, 3 huruf itu kan kadang-kadang artinya tuh berbeda. Itu caranya gimana ya, Ustaz, untuk tahu gitu? Kamus apa tadi? Ma'ani ya? Kamus Ma'ani yang aplikasi itu loh. Ya. Jadi kan kadang-kadang kalau katanya 3 huruf gitu, artinya kalau udah ditambahin majid penambahan huruf 1, 2, 3 itu berbeda kan? Gimana caranya ya, Seth? Baik. Kalau Bapak Ibu yang biasa pakai Kamus Ma'ani, maka malah mudah sebab Bapak Ibu nggak perlu cari 3 hurufnya apa. Langsung tulis kata yang adanya, insya Allah dia ketahuan. Mau 4 huruf, misalnya arsalah, tulis aja arsalah, nggak usah tulis cari rosalah. Kalau Kamus Ma'ani malah begitu, malah enak. Ya. Kalau misalnya tulis istighfar, tulis aja langsung istighfar. Itu kalau Ma'ani udah jadi, setelah udah jadi, dia sudah mengikuti tasrif langsung pada kata jadian, bukan pada kata dasar. Meskipun dasarnya disebutkan juga. Kira gitu. Baik, yang lain? Kalau tidak, mari kita lihat Bapak Ibu di halaman 48 di bawah tamrinat Iqra'il ayat al-atiyah. Bacalah ayat-ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litunzir qauman ma unzir aba'uhum fahum ghafilun. Shadaqallahu Surat Yasin ayat 1 sampai dengan ayat 3. Gitu ya. Jadi mari kita lihat artinya. Yasin. Yasin artinya tidak terjemahkan secara khusus nih. Wal Qur'anil azim, demi Al-Qur'an yang Al-Qur'anul Hakim. Wal Qur'anil azim, demi Al-Qur'an yang agung. Wal Qur'anil hakim, demi Qur'an yang penuh bijak. Demi Al-Qur'an yang penuh bijak.
Ya. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau adalah termasuk rasul, termasuk yang diutus. Ala siratim mustaqim, di atas jalan yang lurus. Tanzilal azizir rahim, yang diturunkan oleh yang maha perkasa lagi maha penyayang. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberikan peringatan kepada kaum, gitu kan? Ma unzira aba'uhum, yang juga telah diberikan peringatan kepada bapak-bapak mereka. Fahum ghafilun, tapi mereka tetap lalai. Ghafilun artinya lalai. Lalai. Ini ayat 1 sampai 3. Ghafilun. Ya. Fil madinya apa ghafilun itu, Bapak Ibu? Ghafala. Jadi bukan ghafala, tapi ghafila. Ya, coba kita cek. Coba kita kata ghafilun, tasrifnya bagaimana? Filmatinya ghafila. Filmatinya terus masternya apa? Coba kita perbesar tulisannya biar jelas. Jadi firmatinya ghafila. Ya falu. Ghaflatun. Ghafilun. Artinya lalai. Kayaknya nggak ada suara ya. Ada suara. Oh iya. Ya. Ada suara. Nggak ada suara. Nggak ada suara ya. Ada suara. Nggak ada, Ustaz. Nggak ada suara. Wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Coba kita terjemahkan. Silahkan. Pak Purwanto monggo. Wasawa'un alaihim. Artinya apa ini? Wasawa'un alaihim a'anzartahum. Sama saja Mereka alaihim beri peringatan. ahum, apa itu?
engkau beri peringatan kepada mereka, am lam tunzirhum, ataupun tidak memberi peringatan kepada mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya. Ayat selanjutnya nih, nama Pak Rahman, coba bacakan lalu terjemah. Ya, silakan Pak Rahman. Innama tunziru manit taba'a dzikra wa khasyar rahman bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Engkau hanyalah memberi peringatan kepada orang yang ittaba'adz dzikra, kepada orang yang mengikuti peringatan. Wa khasyar rahman, dan takut kepada yang maha pengasih. Bil ghaib, meskipun dia itu tidak tampak. Maksudnya Allah tuh ya. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka berikanlah kabar gembira kepada dia, wa ajrin karim, dan balasan yang banyak. Ulangi lagi ya. Innama tunziru, engkau hanyalah memberikan peringatan. Manittaba'adz dzikra, kepada orang yang ikuti peringatan. Wa khasyar rahman, wa khasyar rahman, yang takut, dan takut kepada Ar-Rahman. Bil ghaib, meskipun dia tidak tampak, meskipun dia ghaib. Fabashirhu, maka berikanlah peringatan. Fabashirhu bimaghfiratin, maka berikanlah kepadanya dengan maghfirah, dengan ampunan, wa ajrin karim, dan balasan yang banyak. Itu dia arti dari surah Yasin. Ustaz. Ya, silakan. Boleh tanya, Ustaz? Iya, silakan. Apa Ibu? Bagaimana cara membedakan antara wawu qasam dengan wawu yang wawu huruf yang artinya dan itu. Tadi wal Qur'anil Hakim dengan wasawaun alaihim. Iya. Jadi biasanya wawu qasam itu adanya umumnya ya di awal-awal surat. Di awal surat. Itu wawu qasam, wawu sumpah. Demi artinya. Kalau di tengah-tengah biasanya artinya umumnya diterjemahkan dan saja. Begitu. Jadi kalau dari sisi letaknya begitu ya. Letaknya ya. Yang kedua, dari sisi bunyi, kalau setelah wawu qasam itu mesti majrur, mesti kasroh. Kasroh, gitu ya. Jadi kalau misalnya wan najmi idza hawa, wasyamsi, itu kasroh. Demi itu sudahlah dia di awal surat pakai wawu kasroh di ujungnya, maka dia qasam.
sumpah. Wal laili gitu. Wal asr. Itu ya, wal asr. Sedangkan kalau wawu bukan qasam, bisa u, bisa a, bisa i juga, tapi bukan di awal sumpah. Kalau wawu qasam yang sumpah selalu hanya bisa diikuti isim. Kalau wawu yang bukan qasam bisa diikuti isim, bisa diikuti fi'il, bisa diikuti. Jadi itu ciri-ciri membedakan. Baik, mudah-mudahan nanti pada saat membahas khusus tentang qasam, Bapak Ibu akan dapatkan. Baik, selanjutnya. Nomor 2 di bawah. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. La tus'alu an ashabil jahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إنا أرسلناك sungguh kami mengutusmu. Siapamu itu? Hai Muhammad. Nak Rasul. Iya betul. Bil haqqi dengan benar. Apa tujuannya? Basyira wa nadhira. Memberikan kabar gembira dan peringatan. Iya, berikan kabar gembira dan peringatan. Wala tus'alu an ashabil jahim, dan engkau tidak ditanya atas para penghuni neraka. Atau dengan kata lain, engkau tidak dimintain pertanggungjawaban atas orang-orang yang menghuni neraka. Maksudnya apa ini? Ya. Jadi perintah mengajak orang lain itu adalah satu tugas yang mulia. Tetapi kalau orang yang diajak itu tidak ikut, membangkang, maka bukan keharusan kita untuk menjadi orang yang kita ajak itu semuanya nurut, semuanya ikut. Belum tentu. Gitu. Semua. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi tugas yang berdakwah, tugas yang mengajak hanya menyampaikan, hasil diserahkan sama Allah. Tidak ada kewajiban kalau kita berdakwah harus berhasil. Itu bukan tanggung jawab kita. Itu adalah Allah yang menentukan. Tetapi berusaha supaya berhasil boleh. Terus, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Takdir. Bagaimana nih artinya Pak? Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Dan orang-orang Yahudi tidak akan senang. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan senang sehingga kamu mengikuti takdir. Mengikutinya. Agama mereka. Silakan Pak Takdir. Ini masyhur nih ayat ini. Yang ini berikutnya, yang Yasin. Iya. Walan tarda. Al-yauma itu Ustaz. Bukan, di atasnya lagi masih. Walan tarda angka ini. Iya. Walan tarda angka. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan tidak akan kamu meridhoi
jadi Yahudi dan tidak Nasoro Nasrani sampai tatabi'a mengikuti kamu mengikuti millatahum. Jadi di situ adalah Yahudi dan Nasrani tidak akan rela ya kepada kalian sampai kalian mengikuti agama mereka. Gitu tuh. Orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan rela kepada kalian sampai mereka mengikuti agama. Iya, begitu. Selanjutnya bagian Mbak nih, bagian Mbak. Nanya beda milah sama din apa ya, Ustaz? Kan sama-sama satu, Ustaz. Ya, terjemahnya sama saja. Milah agama, din agama. Bisa juga milah itu kebiasaan, kan? Tradisi. Tapi biasanya milah diterjemahkan millata Ibrahim, artinya juga agama. Baik. Al-yauma Bu Rita, silakan. Bahkan. Alaihim wa tukallimuna aydihim tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Oke, boleh. Al-yauma pada hari ini nakhtim ala afwaihim, kami tutup Mulut mereka. Atau kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, Dan berkatalah mulut-mulut mereka, tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan bersaksilah kaki-kaki bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka laksanakan atau mereka lakukan. Begitu tuh. Pada hari, bisa pada hari ini atau bisa pada hari itu, boleh. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka dan berbicara tangan mereka, kaki mereka menjadi saksi atas apa yang mereka kerjakan. Aduh. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Di situ dulu. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Wanita. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ayo. Tilka rusulu artinya demikianlah rasul itu faddalna, kami utamakan atas sebagian yang lain. Iya, atas sebagian yang lainnya. Rasul-rasul itu kami lebihkan, kami utamakan atas sebagian yang lainnya. Ya, jumlah nabi dan rasul berapa Bapak Ibu? Jumlah nabi dan rasul sangat banyak. Yang wajib diimani 25. Yang dari 25 itu ada 5 yang disebut ulul azmi. Dari 5 itu ada 1 yang menjadi yang utamanya. Itu namanya kami lebihkan. Kami utamakan sebagian mereka dari sebagian yang lainnya. Dari sekian ratus,
Sekian ribu ada 25 yang wajib diimani. Dari 25 ada 5 yang jadi ulul azmi. Dari 5 ada 1 yang diutamakan. Utama-utamanya para nabi. Nah, itu maksudnya ya. Coba Bapak Ibu di ayat yang tilka rusulu kita lanjutkan dulu. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya, Bu Yulin, terjemahkan Bu Yulin. Minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Di antara mereka ada yang Allah ajak berbicara. Dan Allah tinggikan Di antara sebagian mereka ya, ada yang Allah ajak bicara beberapa derajat. betul. Berapa derajat? Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Gitu ya. Wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Coba Bu kuning, coba kuning. Terjemahkan. Lewat dulu, Pak. Oh, lewat dulu. Oke. Silakan. Bu Muhadis, silakan Bu Muhadis. Lewat juga, oke, lewat juga nggak apa-apa. Yuk, boleh Bu Nur Hayati. Dan datangkan kepada kami Isa bin Maryam, seorang wanita dan dengan Ruhul Kudus. Baik, coba kita ulang sedikit. Wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Dan kami berikan kepada Isa putra Maryam al-bayyinat, mukjizat-mukjizat. Penjelasan atau mukjizat-mukjizat. Ya. Mukjizat-mukjizat. Terus wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Dan kami teguhkan dia dan kami kokohkan dia bi ruhil qudus, dengan ruhil qudus, dengan Jibril. Betul, itu seperti itu. Baik. Ya. Jadi kata ayat artinya menguatkan, memperteguh atau meneguhkan. Itu kata ayat. Sekarang kita ke bagian jim, Bapak Ibu. Bagian jim sebelah kiri. Ini karena kita terjemah aja hari ini. Perhatikan. Pak Syamsuddin boleh coba bagian jim, Pak Syamsuddin. Illa tansuruhu faqad nasarahu. Maaf, baru gabung Pak Ustaz. Baru gabung, baik. Baru duduk, baru nyampe, baru buka. Baik. Makasih. Selanjutnya kita lanjut dulu ya. Burita mana Burita? Ayo Bu. Bagian jim Burita. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Oke, belum siap. Selanjutnya, silakan Bu Nur ya. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah.
kecuali pansir itu Maaf, halaman berapa Ustadz? Sekarang halaman 50 paling atas. Ya, benar Kia. illa kecuali illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Di sini artinya jika kalian tidak menolongnya, illa itu di situ bukan illa kecuali, tapi artinya gabungan huruf in sama la. Jadi illa artinya jika tidak kamu menolongnya, faqad nasarahu Allah, maka sungguh Allah akan menolong. Id akhrajahu alladhina kafaru. Apa idnya artinya? Ketika dia diusir oleh orang-orang kafir. Yeah. Ketika dia Nabi Muhammad diusir oleh orang-orang kafir. Tsaniyatnaini, satu di antara kedua, ya. Atau kedua dari dua orang itu. Jadi yang pertamanya Nabi, ada orang keduanya. Idhuma fil ghari, ketika keduanya ada di dalam goa. Idh yaqulu li sahibihi, ingatlah ketika dia Nabi Muhammad berkata kepada kawannya, apa? La tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau jangan takut. bersedih. Innallaha ma'ana. Bersedih. Sesungguhnya Allah beserta kita. Beserta kita kan. Ya, ini kisah tentang perjalanan hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar. Berdua dia dari Mekah menuju Madinah, lalu singgah 3 hari di Gua Thur. Di sana, maka ketika menunggu waktu berangkat ke Madinah di tengah perjalanan itu, Abu Bakar takut, menangis, sehingga menangis. Takut kenapa? Takut orang-orang kafir yang berada di depan itu tahu kondisinya ada di situ, maka akan dibunuh. Maka begitu Rasulullah tersadar, maka Rasulullah menyampaikan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih karena Allah bersama kita. Ya, artinya kalau Allah ya membiarkan, boleh jadi kedua orang itu ditemukan oleh orang-orang muda-muda sehingga mereka berdua dibunuh atau ditangkap. Baik, selanjutnya Ibu Istikhalah bagian dal nomor 1. Belum. Ya, ayuhan. Ya, bagian dal. Ini mah gampang ya, bagian dal ya, gampang. Bu Siti Warati, Bu Ati yuk. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, yang mengimani kitab, diwajibkan yang puasa diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar supaya kamu bertakwa.
kamu bertakwa. Supaya kamu bertakwa. Agar kalian bertakwa. Terus ya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin wa ma syahida minkumus syahra falyasum. Sampai situ ya. Ya Buning. Coba. Ya. Pak terjemahkan. Oke. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Salah ya Pak ya? Maaf. Beberapa hari tertentu. Kok beberapa hari tertentu? Nggak ada beberapa hari tertentu. Bulan Ramadan ya Pak? Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Gimana Pak? Ya, maaf. Sudah betul. Silakan terjemahan selanjutnya. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada nggak artinya? Petunjuk bagi manusia. Ya, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Penjelasan. Petunjuk dan penjelasan yaitu tentang petunjuk dan pembeda. Gitu. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya nih, Pak Takdir nih, boleh Pak Takdir. Faman syahida minkum syahra falyasum. Terjemahannya Pak Takdir. Faman syahida, siapa saja yang menyaksikan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Maka hendaklah dia berpuasa. Wa man kana maridon, siapa saja yang sakit, aw ala safarin, atau sedang melakukan perjalanan, fa'idatum min ayamin ukhar, maka hendaklah dia mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lainnya. Hendaklah dia mengganti sejumlah hari yang ditinggalkan pada hari yang lainnya. Gitu ya. Oke. Terus yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan atas kalian. Terus
walitukmilul iddah, dan agar kalian sempurnakan bilangannya, bilangan puasa maksudnya. Walitukabbirullah, lalu kalian sempurnakan, lalu kalian agungkan Allah karena Ia telah memberi petunjuk kepadamu. Wala'allakum tashkurun, wala'allakum tashkurun, semoga kalian termasuk orang-orang yang bersyukur. Terus bagian H. Nah, biar tuntas hari ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya sesungguhnya apa itu? Sesungguhnya kami turunkannya di malam Lailatul Qadar. Terus apa, Bu? Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu? Terus? Malam Lailatul Qadar adalah malam lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalu. Ya, tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Para malaikat turun. Baru demikian juga Jibril. Ruh itu Jibril. Biizni. Fiha, di malam itu, biizni rabbihim, karena izin Tuhannya. Mereka untuk mengurus segala kebutuhan makhluknya. Iya, urusan makhluknya. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam sejahtera untuk sampai salam sejahtera sampai dengan terbit fajar. Luar biasa. Betul. Lanjut. Ibu. Fa'budu ma syi'tum min dunillah. Fa'budu ma syi'tum min dunillah. Maka sembahlah Allah. Fa'budu gak ada Allahnya ya. Maka sembahlah apa yang kamu ingini. Dari selain Allah. Qul innal khasirin alladzina khasiru anfusahum, katakanlah sesungguhnya orang yang rugi itu adalah adalah orang-orang yang merugikan diri mereka. Merugi. Ya la dzalika huwal khusranul mubin. Ketahuilah sesungguhnya orang yang rugi itu adalah orang-orang yang merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Alahu dzalika huwal khusranul mubin, ketahuilah bahwasanya itulah khusranun, kerugian, al-mubin yang nyata. Tabarakalladzi nazzala al-furqan. Maha berkah atau maha suci Allah. Alladzi nazzala al-furqan, yang telah menurunkan Al-Furqan Quran ala abdihi, pada hambanya, liyakuna lil alamin nadhira, liyakuna lil, agar menjadi pemberi peringatan pada seluruh alladzi lahu mulkus samawati wal ard, yang memiliki langit dan bumi. Walam yattakhid waladan, memiliki dan tidaklah mengambil anak. Dia mengambil anak. Walam yattakhid waladan, dan
dan tidak mengambil anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak juga memiliki sekutu. Syirik artinya sekutu. Walam yakun lahu syarikun fil mulk, dan tidak ada sekutu dalam kerajaan. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Utama kalian adalah yang belajar Al-Quran dan baik kalian belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Al-ilmu hayatul Islam. Ilmu nurun itu adalah ilmu itu cahaya Islam. Man ta'allamal ilma, siapa orang yang menuntut ilmu, ya. Al-ilmu hayatul Islam wa imadul iman. Oh itu ya, ulangi lagi nih. Al-ilmu hayatul Islam, ilmu itu adalah kehidupan Islam. Wa imadul iman, dan penopangnya iman. Wa man amila ilman, siapa yang belajar sebuah ilmu, atamallahu ajrah, maka Allah sempurnakan. Maka Allah sempurnakan balasannya, pahala. Ajrahu, balasannya. Terus wa man ta'allama, siapa yang belajar, wa amila bihi, dan mengamalkannya, allamahullahu ma lam ya'lam, allamahullahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajari dia dari apa-apa yang. Jadi itu janji Allah tuh Bapak Ibu nih. Siapa yang belajar ilmu dari awal, ilmu itu adalah hidupnya Islam, adalah kehidupan Islam. Dan imadul iman, tiangnya iman, tiangnya keimanan. Amila wa man alima ilman, siapa yang menggunakan ilmu, siapa yang mempraktekkan ilmu, atamallahu ajra, Allah akan sempurnakan balasan. Ya. Terus wa man alima ilman atamallahu ajra, wa man ta'allama fa amila 'allamahu Allahu ma lam ya'lam. Siapa yang tahu tapi tidak mau mengerjakan, siapa yang mau belajar dan mau mempraktekkan, bukan mengajar di sini, mau melakukannya, mempraktekannya, allamahullahu ma lam ya'lam, maka Allah akan mengajarinya dari apa-apa yang tidak tahu. Ada orang pengen bertanya kepada kita, terus kita mau berbagi ilmu itu, maka itu adalah sebaik-baik orang. Lalu mengamalkan ilmu itu, maka Allah akan berikan ilmu kepada kita yang tidak, istilahnya ilmu yang tidak sulit untuk diletakkan langsung ke dalam ingatan kita. Itu janji Allah. Siapa yang punya ilmu, lalu dia mengerjakan, melaksanakan, mengaplikasikan, mengamalkan ilmunya itu, Allah akan ajari apa-apa yang tidak ketahui. Itu namanya dalam bahasa orang-orang tasawuf, itu yang disebut namanya ilmu laduni. Ilmu laduni itu berarti ilmu yang Allah kasih langsung. Jadi mungkin Bapak Ibu saat mau
ditanya seseorang gitu ya, wah saya nggak tahu nih. Kalau Allah menghendaki, langsung Allah hadirkan pengetahuan itu dalam hati kita. Syaratnya apa tadi? Syaratnya punya ilmu dan mau mempraktekkannya. Baik, Bapak Ibu yang muliakan, hari ini kita bicara banyak tentang terjemah Al-Quran dan hadis atau kata-kata dalam bahasa Arab. Lalu kita bicara tadi secara umum adalah tentang perbedaan kata ya. Perbedaan kata. Terus jadi juga sedikit tadi di awal tentang isim fa'il, isim maf'ul, masih mengulas itu supaya tidak jauh kelewatan tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Baik, Bapak Ibu yang muliakan. Ada yang bertanya tentang apa yang kita bahas atau hal yang lain? Ustaz. Tanyakan, silakan. Siapa? Saya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Apa perbedaannya ilmu laduni dengan insting? Kalau ilmu laduni itu ilmu yang dikasihkan oleh Allah. Kalau insting bukan hanya pada manusia, pada hewan juga ada insting. Kalau ilmu hanya ada pada manusia. Hewan nggak punya ilmu. Nanti kalau hewan punya ilmu bisa rebutan sama kita, ya. Bisa rebutan sama manusia. Insting berikan sebagai bahasa kita, insting itu naluri. Pada hewan ada insting. Kalau lapar dia cari makan. Pada bayi ada insting. Kalau dia lapar dia nangis. Kalau ilmu yang standar dipelajari, dipahami. Lalu kalau sudah dipelajari, dipahami, diamalkan, maka Allah akan kasih ilmu yang lain atas kehendak Allah. Itulah namanya ilmu laduni. Yang barangkali tidak susah payah kita mencarinya, Allah hadirkan buat kita. Tapi nggak tahu siapa yang dikasih, siapa yang tidak. Dan bagaimana cara Allah ngasihnya, itu adalah hak dari Allah SWT. Jadi kita hanya berusaha untuk melaksanakan, mengamalkan apa yang kita pahami, selebihnya kita serahkan sama Allah. Kalau Allah mau kasih sama kita ilmu, ya itu kehendak Allah. Kalaupun tidak, itu juga kehendak Allah. Gitu ya Bu ya. Baik. Ya, Pak Ustadz. Ya, silakan. Maaf nambahkan sedikit Ustadz tadi mengenai wakosam itu Ustadz. Iya, silakan. Ada juga yang tidak selalu kasroh, ada yang fathah, waduha. Oh iya. Dan tadi ya saya sebenarnya mengatakan selalu majrur. Waduha itu Bapak mestinya dia kasroh itu cuma karena ujungnya dia ya atau alif maksurah, berarti maksurah. Alif kan namanya maksurah, ya kan alif maksurah. Ha kedengarannya fathah, tapi sebenarnya kalau boleh diberi harokat waduhayi, tapi kan nggak boleh. Jadi karena ujungnya ada alifnya, alif maksurah, maka tidak boleh dibunyikan kasrohnya. Jadi mestinya kasroh dia. Gitu ya? Iya. Alhamdulillah. Yang lain silakan Bapak Ibu. Ustaz, tolong bahas kata alamanya dong di kalimat ini, kan banyak tuh berbeda-beda. Yang mulai dari khairukum man ta'allama, alamanya kan berbeda-beda tuh, Ustaz, tolong dianalisis dong, Ustaz. Wah, kalau udah lama begini susahnya kata dia harus setiap kata selesai ditanyakan, setiap kata selesai tanyakan. Kalau harus merisum lagi, nah, catat sendiri saja, catat sendiri, nanti kalau apa yang susah nanti tanyakan. Ya, oke, baik. Yang lain, Bapak Ibu? Ada yang lain. Jadi saya biasanya setiap habis selesai satu ayat, saya kasih kesempatan tuh Bapak Ibu, silakan bertanya. Jadi kalau nanti saya kasih kesempatan bertanya, monggo Bapak Ibu gunakan, manfaatkan gitu. Tapi kalau disuruh merisum dari awal apa perbedaannya, ya nanti itu tugas. Bukan maksud saya ini, Ustaz, dari kalimat khairukum man ta'allama itu ini kan ada penambahan satu huruf, terus alama ini penambahan satu huruf. Kalau ilmu itu berarti ini isim apa ya, Ustaz? Majrur ya, Ustaz?
Bukan isim, fi'il. Kalau ta'alama bukan isim, kalau ta'alama itu fi'il madhi. Al-ilmu. Al-ilmu. Yang ditanyakan ilmunya atau ta'alamanya? Ilmunya. Al-ilmu itu isim apa? Bukan Oh, mas. isim. Oh, masdar. Oke. A5 berarti madi ya, Ustaz ya? Berarti ilmun itu masdar. Oh, oke. Oke. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Yang lain silakan, ada masih Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, silakan. Iya, silakan. Pak Ustadz, itu kalau kalimat yauma itu apa? Yauma, tidak yaum. Ya, kalau yaumu artinya hari. Kalau al-yauma artinya pada hari ini atau pada hari ini. Jadi kalau yaumu artinya hari. Kalau al-yauma artinya pada hari itu. Beda ya? Oke, sekira itu. Yang lain? Syukran Ustadz, syukran. Baik, Bapak Ibu. Hari ini kita cukupkan tentang bahasan kita sampai dengan tadi menerjemahkan ayat-ayat. Kita insya Allah akan lanjutkan ke pelajaran selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Pada tema baru, bahasan baru, judul baru dari bahasan Quran yang tingkat 3 ini. Insya Allah kita akan datang. Dan mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Syukran Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum. Syukran jazakallah Ustaz. Barakallahu fiik. Kami share apa namanya? Bapak Ibu mau izin, terima kasih di hari Rabu insyaallah bersahabat. Waalaikumsalam.